semuanya pasti baik dan alhamdulillah sehat kan? Begitu pula aku sangat sehat walafiat dan masa pemulihan. Aduh, oke. Kali ini sambil menunggu Papa Ijo yang lagi prepare, karena aku mau kontrol di rumah sakit lagi insya Allah, dan semoga ini kontrol yang terakhir kalinya karena aku sudah bosen minum obat gitu ya. Oke, karena hampir selama 2 bulan aku nggak upload dan nggak ngevlog lagi, karena aku kan sakit ya, lagi drop, jadi ya aku bed rest dulu, aku istirahat dulu gitu. Dan banyak sekali teman-teman yang tanya, nge-DM dari Instagram dan WhatsApp, tanya, kamu sebenarnya sakit apa? Terus penyebab sakitnya itu apa? Terus kok bisa sih sakitnya seperti itu ya, penyakit serius? Terus apa jangan-jangan kamu sakit corona? Wah, oke, pokoknya sebelum aku cerita, jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Karena di like itu sebagian dari sedekah kalian ke aku gitu ya. Oke. Nah, sekitar awal April itu kan aku gak ada pekerjaan karena Maret itu sudah di lockdown. Jadi aku istirahat total karena nggak tahu kenapa itu imunku menurun ya, karena mungkin kepikiran, biasanya nyanyi, terus biasanya job kemana-mana, terus akhirnya libur total. 1 April itu aku mulai batuk kering selama 3 hari. Selama 3 hari itu aku berobat ke klinik dan diperiksa di dokter. Terus 3 hari itu nggak sembuh-sembuh, berobat lagi nggak sembuh-sembuh, berobat lagi sampai 5 kali berobat di klinik dengan dokter yang berbeda. Nah, terakhir kali aku berobat itu akhirnya ada salah satu dokter bahwasanya aku harus ke klinik, bukan ke klinik, ke laboratorium untuk ronsen di paru-paru aku, juga untuk tes darah ya, karena tahu sendiri kan ini masih di suasana dan situasi corona, takutnya kena apa-apa gitu ya. Oke, dan awal mula itu aku di laborat itu sudah keluar gitu loh, sudah keluar hasil ronsennya. Dan seperti ini. Dan itu dokter dari kliniknya itu bilang bahwasanya aku tuh seperti ada kayak semacam gejala TB. Wow. Gimana rasanya ya kalau tahu-tahu divonis kamu ada TB. Bahkan aku orangnya tuh strong gitu loh, nggak pernah sakit, nggak pernah apa, tahu-tahu divonis kamu kena gejala TB, shock kan. Terus akhirnya sama dokter di klinik itu aku suruh ke rumah sakit terdekat, rumah sakit besar, untuk berobat ke dokter spesialis paru. Wah, langsung kan seketika itu juga aku shock, mikir yang enggak, karena di situasi seperti itu aku nafas aja sudah sesak banget, di tenggorokan sini kayak ada katup gitu loh guys. Jadi hidungnya itu ya apa ya, mau bernafas itu kayak ada katup di tenggorokannya gitu kan, apalagi di pas paru-paru. Itu pun kalau aku batuk rasanya subhanallah kayak disetrum, jadi setiap batuk gitu kayak di krek gitu, minta Jepang baik lah ya. Dan itu terakhir itu ada 3 minggu lah, 3 mingguan aku batuk kering. Itu tahu-tahu di dindingku sini loh, dinding hidung dalam itu, setiap tak pegang ini, tak pegang tuh ada darah. Aku juga masih batuk-batuk, dan kalau batuk itu trauma. Terus di sini bibir, celah-celah bibir ini wes ngeluarin darah bintik-bintik gitu, dan sariawan banyak juga. Terus gusi sini ada
Darah-darah, cuman aku gak ngomong sama suamiku karena tahu sendiri toh kalau aku ngomong sama suamiku dan keluarga pasti shock gitu loh, karena aku tipikal orang yang gak mau membuat susah dan aku sakit ya wis tak rasakno dhewe gitu loh. Akhirnya beberapa minggu aku tidak kuat menahan rasa sakitnya, otomatis kan aku langsung ke dokter spesialis paru ya kan, karena dirujuk sama dokter klinik ke dokter spesialis paru. Aku datang ke dokter spesialis paru, nah itu disuruh ronsen lagi dan disuruh tes darah. Akhirnya ya sudah, dokter spesialis paru ternyata bilang bahwasanya aku terkena infeksi paru-paru, penyakit mematikan nomor 2. Gimana rasanya? Shock kan? Shock dan stres berat. Pada saat itu ya apa ya, wis kondisiku melemah, kondisiku drop, mau ngomong aja susah, mau bernafas aja susah karena aku masih batuk, dan sekali batuk sakitnya minta ampun gitu loh. Terus akhirnya aku disuruh tes darah untuk tes COVID gitu ya, di rapid test. Itu dalam kondisi aku sudah sangat drop sekali. Terus alhamdulillah rapid testnya negatif ya, atau non reaktif, dan itu dari dokter spesialis parunya aku disuruh pulang karena aku non reaktif gitu loh. Tapi kondisi badanku kan sudah melemah dan drop, sampai akhirnya dokter bilang, oh ya wes mbak, sampai boleh pulang istirahat dan cuma dikasih obat jalan. Bayangkan aku sudah nopang tubuh gue nggak bisa gitu loh, apalagi batukku kan sering sakit banget kan di dada itu kayak kesetrum. Bayangkan wes, akhirnya aku pulang dikasih obat jalan selama hampir 3 hari ya. 3 hari itu nggak semakin membaik tapi semakin drop. Nafas aja udah bayangkan, nafas gini loh, nafas terus mau duduk aja wes aduh lemes, mau apa lemes. Sini tuh kayak ada katup, wes gak bisa nafas, wes gak bisa nafas lah pokoknya. Aku di sana bisa nangis pun aku tutupan bantal, nangis tutupan bantal biar nggak ada orang yang tahu. Apalagi suamiku kan orangnya panik kan, dan juga orang tua aku juga panik. Akhirnya aku ya bersembunyi. Tahu aku sudah nggak bisa sudah nggak bisa menahan rasa sakit gitu ya. Akhirnya ya sudah, aku bilang sama suami bahwasanya, Pak, aku sudah nggak kuat, aku nggak bisa nafas gitu. Ya udah wes, langsung diantar ke rumah sakit, dan langsung diantar ke rumah sakit aku langsung di UGD. Di UGD sana langsung pasang selang gini. Alhamdulillah aku nggak dipasang selang ini selang mulut ya, sakit kan pastinya. Jadi aku berdoa, ya Allah, kalaupun ini hidupku yang terakhir, mudahkanlah gitu. Tapi kalau memang Engkau menghendaki aku untuk sembuh, sembuhkanlah, karena aku masih punya anak kecil, masih punya anak-anak, dan masih punya suami juga orang tua. Jadi aku harus bangkit gitu, sembuhkanlah. No. Kalian nangis ya. Akhirnya sudah, aku dironsen lagi, dites lagi, dan dironsen lagi, dites lagi. Pada akhirnya aku di UGD itu sekitar ada 4-5 jam. Terus aku dipindah karena aku kan pneumonia ya. Pneumonia itu infeksi paru-paru, dan menjurusnya itu kan ke corona. Jadi kan itu kan lagi gawat-gawatnya ya rumah sakit, kalau ada pasien yang kena pneumonia itu langsung menjurus ke corona gitu. Jadi aku diisolasi 1 hari. Bayangkan, diisolasi 1 hari di ruangan sendiri, ruangan yang baru. Itu kan ruangan baru, catnya baru. Mungkin aku panik, aku bingung. Terus akhirnya ya piye ya, wes lah, pikiranku kacau gitu loh. Situasi terpuruk, aku nafas saya ngap-ngapan, apalagi aku ditaruh di ruang isolasi yang belum ada kejelasannya aku sakit corona atau enggak. Aku kan dites non reaktif gitu, kenapa harus diisolasi? Akhirnya ya udahlah, 1 hari aku dirawat di isolasi.
Alhamdulillah, berkat doa-doa dari teman juga, berkat doa-doa dari rekan-rekan artis tentunya, yang sudah kasih semangat, support, dan pokoknya kasih semuanya lah. Aku ada kabar gembira dari dokter kan, suamiku dipanggil, dan suamiku aja tuh nggak nungguin aku karena dia harus bolak-balik ke kasir kan. Itu kan aku kan sudah ODP karena aku pneumonia, jadi aku ODP. Harusnya kan Kemenkes yang bayari kan, yang nanggung tuh Kemenkes. Tapi karena aku non reaktif atau negatif corona, tapi aku statusnya ODP, itu tetap bayar sendiri gitu. Oke, nggak apa-apa ya, yang penting aku dirawat dan sembuh gitu aja lah. Dan itu pada akhirnya dokter manggil suamiku. Oke, dijelasin bahwasanya hasil ronsenku masih ada infeksi parunya. Tapi kabar baiknya alhamdulillah aku negatif corona, non reaktif lagi. Aduh, bahagia ya, senang, suamiku sampai sujud syukur. Alhamdulillah aku sudah bisa pindah dari kamar, kebiasalah gitu ya. Oke, dan perlu kalian ketahui juga kenapa aku kok bisa kena infeksi paru tuh gimana gitu. Kok bisa kena infeksi paru gimana? Aku terkena perokok pasif. Tahu kan? Perokok pasif itu aku menghirup dari orang yang ngerokok aktif. Bayangkan. Jadi buat kalian yang rokok sembarangan, tolong jaga orang yang terdekat atau jaga orang-orang di sekitar kalian gitu loh ya. Ya kayak aku ini korban dari perokok aktif gitu loh. Aku kan nggak ngerokok, dan alhamdulillah suami dan bapakku itu nggak ngerokok. Serumah tuh nggak ada yang ngerokok. Jadi aku kalau keluar, kalau aku kerja atau kemana itu ada yang ngerokok, mungkin aku hirup dari udara rokok itu loh gitu, sampai pada akhirnya menimbun dan aku imunku rendah gitu, aku kena akhirnya jadi infeksi paru-paru sini ya. Jadi untuk kalian di sana tetap jaga diri baik-baik, jangan lupa minum suplemen makanan, itu penting banget, atau vitamin itu untuk menjaga stamina tubuh kalian, kesehatan tubuh kalian, jangan sampai drop. Kalau kamu drop ya udahlah nanti nggak tahu lagi ya. Doakan semuanya baik-baik saja gitu ya. Oke, gitu aja penjelasan dari aku bahwasanya infeksi paru-paru itu terjadi akibat perokok yang pasif ya, karena menghirup dari perokok aktif itu tadi ya. Jadi buat kalian, say no to drug dan no smoking iku wae. Aku bahasa Inggris ngono. Oke. Nanti di uploadan selanjutnya aku akan ceritakan lagi banyak sekali tentang infeksi paru-paru tuh gimana lagi ya. Oke, kali ini sekian dulu vlog dari aku dan penjelasanku. Pokoknya terima kasih untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Untuk semuanya di Nasya Akila Official. Terima kasih banyak. Mwah.